Mesir itu kan ditaklukkan, tapi penduduk Mesir itu tidak pernah menganggap tentara-tentara Amr bin As yang datang ke Mesir itu sebagai penjajah sampai sekarang. Bahkan Mesir itu menjadi bagian dari wilayah yang justru memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan membincangkan satu tema kaitannya dengan politik luar negeri, ya. Bagaimana kita ingin mengetahui dan mengkaji politik luar negeri di zaman Nabi itu seperti apa. Nah, itu kita akan bincangkan bersama narasumber kita. Sebelumnya mengingat kembali bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi sekaligus juga beliau adalah seorang kepala negara, ya. Kita tahu bahwa setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, nah di Madinah beliau memimpin, ya, para sahabat, ya, termasuk juga masyarakat secara umum, ya, dalam bentuk sebuah negara, dan beliau adalah kepala negaranya. Nah, oleh karena itu tentu dalam aktivitas beliau sebagai seorang kepala negara banyak interaksi, banyak hubungan, ya, kaitannya dengan pihak luar, ya. Oleh karena itu kita ingin mendalami bagaimana politik luar negeri di zaman Nabi, dan mudah-mudahan tentu selain kita nanti akan mengetahui dan memahami, harapannya tentu pihak-pihak terkait, ya, kaitannya dengan masalah politik luar negeri ini bisa memberikan contoh, ya, atau mencontoh apa yang beliau lakukan kaitannya dengan politik luar negeri. Nah, untuk itu kita akan menyapa narasumber kita dalam kesempatan ini. Insya Allah bersama kita sudah hadir Bapak Ustadz Farid Swajdi. Beliau adalah pimpinan redaksi dari tabloid Media Umat. Assalamualaikum, Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Baik, Ustadz. Ini kaitannya dengan tema politik luar negeri di zaman Nabi, ya. Ini kan ada beberapa orang dari kalangan kaum muslim yang kadang-kadang mempertanyakan, betulkah Nabi itu adalah seorang kepala negara? Terus kalau betul, bagaimana kemudian hubungan beliau dengan negara-negara lain? Ini barangkali kita perlu mengetahui lebih mendalam, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang benarkah Rasulullah itu sebagai kepala negara, ya. Kalau kita merujuk ke definisi negara yang bisa disebut menjadi semacam kesepakatan faktual, ya, saat sekarang ini, bahwa yang disebut negara itu jelas ada pemimpinnya, gitu kan. Kemudian negara itu memiliki rakyat yang dipimpin. Kemudian negara itu juga memiliki aturan-aturan untuk mengatur interaksi antara masyarakat ataupun interaksi antara rakyat dan pemimpinnya. Dan negara itu lazimnya punya teritorial, ya, wilayah kekuasaan, ya. Lepas nanti atas dasar apa wilayah kekuasaan itu dibangun, bisa atas dasar negara bangsa, ya, kebangsaan atau nation state, bisa juga atas dasar seperti dalam Islam, ya, dia tidak dibatasi atas dasar nation state, ya, tapi atas dasar akidah Islam. Jadi artinya ada futuhat di sana. Jadi batas negara itu tidak dibatasi pada konsep negara bangsa, ya, tapi meluas ke seluruh penjuru dunia atas dasar dakwah. Namun jelas itu tetap memiliki teritorial, gitu. Nah, kalau kita melihat itu, maka apa yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, ya, itu jelas adalah sebagai suatu negara, ya, karena memenuhi semua kriteria negara secara faktual, ya. Memang ada satu lagi yang sering disebut juga sebagai syarat negara, yaitu ada pengakuan dari komunitas internasional. Tapi kan pengakuan itu kan sifatnya relatif, ya. Yang jelas
tanpa pengakuan pun kalau dia memang eksis, ya dia akan dianggap sebagai sebuah negara. Maka bisa disimpulkan Rasulullah SAW itu adalah sebagai seorang kepala negara. Walaupun waktu itu juga kalau bicara pengakuan tadi ya, belum ada lembaga seperti PBB hari ini gitu ya. Kalau memang dibutuhkan misalnya pengakuan itu memang harus dari mana, Ustaz? Iya, sebenarnya eksistensi saja gitu. Kita tahu misalkan sebelum ada daulah Islam itu kan ada yang disebut dengan kerajaan Persia, kerajaan Romawi. Itu juga tidak ada lembaga internasional yang mengakuinya, tapi mereka itu eksis ya. Yang penting itu adalah eksistensinya secara politik ya. Sama seperti sekarang, walaupun misalkan PBB tidak mengakui, tapi kalau negara itu eksis, dia punya power, dia punya rakyat, dia punya pemimpin. Siapa yang kemudian mengatakan, wah itu bukan negara karena tidak diakui PBB. Betul. Jadi syarat pengakuan PBB itu sebenarnya syarat tambahan yang bukan faktual kalau menurut saya. Baik, Ustaz Farid, ini kaitannya dengan tema kita ya, tentang politik luar negeri. Nah, Pak Ustaz Farid memandang politik luar negeri di zaman Nabi Muhammad itu seperti apa? Ya, politik luar negeri itu tidak bisa dilepaskan dari ideologi apa yang diemban oleh negara itu ya. Amerika karena ideologi yang dia emban adalah kapitalisme, maka politik luar negerinya itu tentu menyebarluaskan kapitalisme di seluruh penjuru dunia begitu. Demikian juga ketika ada negara komunis ya yang didasarkan kepada ideologi komunis, maka politik luar negerinya itu pasti untuk menyebarluaskan komunisme di seluruh dunia. Dalam Islam tidak jauh dari seperti itu ya, bahwa negara yang diemban oleh ideologi yang diemban oleh negara Islam dalam Islam itu adalah Islam ya, maka politik luar negerinya itu adalah bagaimana menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu secara faktual. Dan secara normatif kalau kita lihat bahwa politik luar negeri daulah Islam atau negara khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah nasrul Islam ilal alam ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban ya untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Bagaimana mungkin Islam itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam kalau Islam itu tidak diterapkan di seluruh alam ini? Bagaimana mungkin Islam itu bisa diterapkan di seluruh alam kalau tidak ada yang menyebarluaskannya? Ya, karena itu secara normatif ya politik luar negeri di dalam Islam itu adalah nasrul Islam ilal alam. Bagaimana menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia? Karena Islam ini harus menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ya, kalau bicara politik luar negeri tentu ada batasan teritorial tadi ya. Nah, artinya yang menjadi sasaran dari politik luar negeri Rasulullah adalah negara-negara atau mungkin kerajaan-kerajaan saat itu yang berada di luar kekuasaan beliau. Nah, selain tadi saya sebut ada Persia dan Romawi, ya, siapa lagi yang menjadi objek dari politik luar negeri Rasulullah saat itu? Ya, secara sederhana kalau kita lihat struktur hubungan internasional dalam perspektif Islam itu ada dua ya, ada yang disebut dengan Darul Kufur, ada yang disebut dengan Darul Islam. Jadi daulah Islam itu adalah Darul Islam. Darul Islam itu artinya apa? Keamanan yang di tangan kaum muslimin ya, yang berlaku itu adalah hukum-hukum Islam. Itu yang disebut dengan Darul Islam. Darul Kufur itu sebaliknya ya, hukum yang berlaku adalah hukum-hukum kufur dan keamanannya itu tidak di tangan kaum muslimin. Nah, nanti terkait dengan hubungan dengan Darul Kufur itu kalau kita lihat ada yang sifatnya sifatnya perjanjian di dalamnya yang disebut dengan kafir muahid ya. Ada juga yang itu masuk apa yang disebut dengan muhariban fi'lan ya. Muhariban fi'lan itu adalah Darul Kufur yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin ya. Ada juga yang disebut dengan muhariban hukman ya. Dia tidak memerangi tapi statusnya juga tidak melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Itu strukturnya itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW di samping mengirimkan surat diplomasi ya, di mana surat diplomasi itu intinya itu adalah mengajak masuk Islam. Ada beberapa surat yang dikirimkan ya ke Kisra, misalkan ke Raja Kisra, termasuk ke penguasa
Romawi pada waktu itu ya. Termasuk juga kalau kita lihat ke Yaman ya, ke Bahrain dan daerah-daerah sekitar Madinah ya. Itu semua dikirimi surat oleh Rasulullah dan itu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin ya. Jadi bentuk politik luar negeri tadi disampaikan di awal adalah dakwah ya. Artinya seruan tadi surat dikirim itu adalah dalam rangka menyeru mereka untuk masuk Islam. Ada yang lebih dari itu, Ustaz? Ya, jadi ada tahapannya ya. Tahapan pertama itu dakwah ya. Karena prinsipnya dalam Islam itu seseorang itu menerima Islam itu haruslah berdasarkan pemikirannya yang kemudian disertai dengan penerimaannya secara nyata gitu ya. Maksudnya bukan dipaksa gitu ya. Tasliman istilahnya itu. Kalau ini sudah disebar kalau dakwah ini sudah disampaikan, tapi penguasanya tidak mau untuk memeluk agama Islam, maka tahap kedua mereka ditawarkan sebagai ahlul-zimmah ya. Ahlul-zimmah itu mereka masuk dalam kekuasaan daulah Islam ya. Namun mereka tetap tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka itu tetap kafir ya, tapi masuk dalam kekuasaan Islam. Mereka dilindungi sebagaimana rakyat yang muslim gitu ya, warga negara yang muslim, keamanan mereka dijaga, kesehatan mereka gratis, pendidikan mereka gratis ya, mereka juga dapat mendapati kebutuhan pokok mereka, sandang, pangan dan papan tiap individu mereka ya. Itu yang disebut dengan ahlul zimmah ya. Nah, kalau tawaran ahlul zimmah ini pun ditolak, disitulah baru kemudian jihad fisabilillah ya. Jadi jihad fisabilillah ini bukan perang untuk memberangus satu wilayah musuh atau satu negara musuh, bukan, tapi tidak lain untuk menghilangkan penghalang-penghalang ya, yang dakwah Islam bisa masuk ke sana. Dan penghalang-penghalang itu dari sebuah negara itu lazimnya adalah penguasanya. Jadi target dari perang ini adalah penguasa sebenarnya, bukan rakyatnya. Karena seringkali kan begini, rakyatnya sebenarnya sudah mendengar tentang Islam, mereka juga sebenarnya sudah rindu tentang Islam, tapi dihalangi oleh penguasanya gitu. Dan terbukti kalau kita lihat ya, bagaimana ketika Islam itu masuk ke Mesir kan, dalam futuhat, itu rakyat Mesir yang non Muslim itu menyambutnya dengan riang gembira ya, termasuk ketika Islam masuk ke wilayah Balkan ya, wilayah Bosnia, yang non Muslim juga menyambutnya dengan bahagia, karena mereka tahu bahwa ketika Islam ditegakkan itu akan memberikan keadilan pada mereka. Justru penguasa mereka, walaupun kadang-kadang satu agama dengan mereka ya, bersikap zalim kepada mereka seperti itu. Ya, Ustaz. Ini kan satu negara yang dipimpin Rasul itu adalah negara baru ya, dan wilayahnya juga tidak terlalu luas kalau kita bicara kompleks negara. Kita lihat hari ini ya, anggaplah sekitar Madinah ya, itu kan negara baru, wilayahnya juga relatif tidak terlalu besar, tapi kemudian melakukan tadi aksi politik luar negeri ke negara-negara besar saat itu ya, Persia Romawi termasuk tadi itu kita ingin tahu reaksi mereka seperti apa gitu ya. Ini ada satu negara yang mungkin mereka juga nggak, ini bukan negara gitu, tiba-tiba ngirim surat ke mereka, bahkan kemudian ngajak masuk Islam. Nah, reaksinya bagaimana sih? Ya, tentu sebagaimana dakwah pada umumnya ya, ada yang menerima, ada yang menolak ya. Seperti Raja Kisra itu kan menolak mentah-mentah gitu ya. Bahkan ketika baru awal ya surat itu dibacakan, Raja Kisra itu sudah marah gitu. Kenapa? Karena dalam surat itu disebutkan dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Raja Kisra. Jadi dia itu marah karena namanya itu ditulis belakangan. Ditulis belakangan. Padahal mereka itu budakku, kata mereka. Karena dia merasa wilayah Arab itu pada waktu itu adalah bagian dari wilayah dia. Padahal mereka itu budakku. Jadi itu sudah menimbulkan kemarahan. Tidak hanya itu, dia menyobek-nyobek surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Dan luar biasanya ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan nanti kerajaan Kisra juga kita sobek-sobek gitu ya. Dan itu kemudian terbukti. Itu yang menolak. Tapi ada juga yang menerima, seperti Yaman itu menerima. Dan subhanallah kalau kita lihat ketika penguasa Yaman itu menerima, Rasulullah tidak mengirim ya dari sebutlah dari Madinah ya sebagai penguasa di sana. Jadi penguasa Yaman yang memeluk agama Islam
juga dijadikan penguasa di sana yang merupakan bagian dari daulah Islam ya. Jadi tidak harus kemudian ya penguasanya itu harus dari ibu kota misalkan. Jadi penguasa yang ada di sana juga bisa menjadi penguasa di sana. Tentu dalam kekuasaan daulah Islam begitu. Ya Ustaz, ada yang menyamakan konsep futuhat dalam Islam itu dengan konsep penjajahan ya, ala mungkin kapitalisme hari ini ya. Mereka kemudian menguasai satu wilayah, mengeksploitasi sumber daya alam, kemudian warganya juga banyak yang dibunuh, kemudian dieksploitasi dengan pekerja paksa misalnya. Itu apakah juga sama seperti itu dalam Islam tentang futuhat itu? Ya, secara normatif itu tidak ya, karena Islam itu kan disebarluaskan itu ke seluruh penjuru dunia agar menjadi rahmatan lil alamin ya. Yang disebut rahmatan lil alamin itu bukan hanya pihak yang menyebarnya ya, yaitu sebutlah dari pusat gitu ya, dari pusat negara khilafah ya. Juga termasuk menjadi rahmatan lil alamin wilayah yang kemudian menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya tidak membedakan ya, tidak membedakan mana wilayah pusat, mana wilayah yang ditaklukkan gitu ya. Itu secara normatif seperti itu. Dan secara faktual kalau kita lihat sangat berbeda dengan kapitalis misalkan dari segi targetnya ya. Kapitalis itu biasanya menjadikan wilayah-wilayah yang kaya ya secara kekayaan alamnya sebagai target atau sasaran penjajahannya. Dan jarang itu masuk ke wilayah-wilayah yang mereka anggap miskin gitu ya. Ini berbeda dengan Islam ya. Islam itu didakwahkan kepada semua sampai kepada Afrika ya. Wilayah-wilayah Afrika itu kan sejak dulu memang beberapa di antaranya ada wilayah-wilayah yang bisa disebut wilayah-wilayah yang tidak begitu subur ya. Tapi itu juga dakwah disampaikan ke sana itu. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat tidak mungkin ya ada eksploitasi sementara penduduk yang disebutlah ditaklukkan itu kemudian justru menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam, menjadi bagian dari Islam. Mesir itu kan ditaklukkan, tapi penduduk Mesir itu tidak pernah menganggap ya tentara-tentara Amr bin As yang datang ke Mesir itu sebagai penjajah sampai sekarang. Bahkan Mesir itu menjadi bagian dari wilayah yang justru memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam ya. Ini tidak mungkin terjadi kalau negara itu dianggap penjajah. Ya, misalkan sampai sekarang kalau kita lihat Belanda itu walaupun sekarang mungkin sudah ada hubungan baik dengan Indonesia, tetap kita menyebut itu penjajah gitu ya. Demikian juga orang Malaysia ditanya, Inggris itu apa? Pasti penjajah ya. Walaupun sekarang ini memang ada upaya pemutarbalikan sejarah ya. Seperti kalau kita ke Saudi gitu ya. Itu saya pernah mendengar guide-nya itu mengatakan bahwa Turki itu pernah menjajah Saudi ya. Jadi sejarah itu ingin diputar balikkan ya. Termasuk Mesir juga ada kecenderungan seperti itu. Tapi ini terbantah oleh ahli-ahli sejarah yang lain karena tidak mungkin kalau itu dijajah penduduknya itu malah memperjuangkan ideologi penjajahnya dengan sungguh-sungguh ya. Dan satu lagi secara bahasa ini luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa itu bukan penjajahan, bahasa Arab ya itu kemudian menjadi bahasa ibu untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalkan Mesir, itu bahasa Arab tuh menjadi bahasa ibu mereka. Ya, demikian juga Sudan, bahasa Arab itu menjadi bahasa ibu mereka. Ini kan menunjukkan penerimaan yang luar biasa sampai tingkat bahasa itu menjadi bahasa ibu gitu kan. Bahkan bahasa aslinya itu juga sudah tidak dikenal lagi gitu. Nah, itu bukti-bukti yang bisa kita jelaskan ya. Di samping itu kalau kita lihat justru negara khilafah itu ketika ada wilayah yang miskin justru dibantu oleh wilayah khilafah gitu. Karena ketika dia menjadi warga negara, hak mereka itu sama dengan warga negara yang lain. Kebutuhan pokoknya harus dijamin ya. Ini yang membedakan dengan kapitalisme. Ya, Ustaz. Ini kan satu negara anggaplah kecil dan baru tadi ya, yang dipimpin oleh Rasulullah itu. Kemudian ternyata beliau mampu ya menjalankan politik luar negeri sehingga semakin hari wilayah kekuasaan Islam semakin meluas gitu ya. Bahkan kekuasaan besar tadi Kisra itu juga kemudian bisa ditaklukkan ya. Nah ini barangkali kita bisa tahu rahasia apa ya di balik itu dan kemudian bagaimana kita
ya anggaplah hari ini membangun optimisme dalam perjuangan itu, kalau berkaca pada Nabi saja yang waktu itu seperti itu kondisinya ya, kemudian mampu menaklukkan ya anggaplah dunia ini, walaupun mungkin belum semua waktu itu ya. Yang perlu kita tahu, Ustaz, rahasia apa di balik itu semua itu, Ustaz? Pertama adalah akidah ya, itu kekuatan akidah itulah menjadi rahasia utama ya, bahwa akidah Islam itu menuntut penerapan syariat Islam, dan akidah Islam itu menuntut penerapan syariat Islam itu berlaku untuk seluruh alam ya. Inilah yang kemudian mendorong kaum muslimin untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi dorongan akidah ini dorongan yang sangat kuat gitu ya. Yang kedua itu adalah syariah Islam itu sendiri ya. Akan sangat sulit ya suatu negara itu bertahan lama ya, bahkan tentu dengan dinamikanya naik turunnya bisa disebut negara khilafah atau negara Islam itu lebih kurang 1300 tahun ya, dengan dinamikanya tentunya di dalamnya. Tidak mungkin bisa bertahan lama kalau pengaturan masyarakatnya itu tidak benar gitu. Dan itulah kekuatan syariah Islam itu ya, karena syariat Islam itu memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang bisa memuaskan akal manusia dan menimbulkan kepuasan dari segi hati manusia, yang fitrah manusia. Jadi kekuatan yang kedua itu adalah syariat Islam. Yang ketiga adalah visi ya. Sejak awal Rasulullah SAW itu sudah menggambarkan visi itu, bahwa kaum muslimin ini akan menguasai dunia ya. Bisa kita lihat ya dalam perang Khandaq ya, atau dalam perang Ahzab ya. Itu kan perang yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya ya, karena harus menghadapi pasukan Ahzab, pasukan koalisi pada waktu itu. Dalam kondisi berat seperti itu ya, ada ketika membangun parit ya sebagai salah satu strategi perang, ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat-sahabat yang lain, kemudian meminta bantuan Rasulullah SAW ya, dan kemudian batu itu dipecahkan oleh Rasulullah walaupun usianya sudah cukup renta ya, menjadi 3 keping ya. Ketika memecahkan masing-masing keping itu, Rasulullah sudah menggambarkan ya penaklukan itu. Lebih kurang Rasulullah menggambarkan Yaman itu akan ditaklukkan, Persia itu akan ditaklukkan, demikian juga Roma itu akan ditaklukkan. Nah, demikian juga ketika ada sahabat yang bertanya gitu, ayul madinataini tuftahul awalan, kota mana yang kita taklukkan terlebih dulu ya, kotanya Heraklius atau Konstantinopel ya. Rasulullah menjawab kotanya Heraklius yang kita taklukkan terlebih dahulu ya, Konstantinia atau Roma ya, Konstantinopel atau Roma gitu kan. Rasulullah kemudian menggambarkan kotanya Heraklius yaitu Konstantinopel yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Padahal itu negara adidaya yang sangat jauh gitu ya, dan tidak terbayang waktu itu bagaimana negara sekecil negara Madinah itu bisa mengalahkan negara adidaya pada waktu itu. Tapi Rasulullah sudah memberikan visi ya. Jadi visi inilah yang kemudian memperkuat keberadaan daulah Islam. Ini semua orang, siapapun penguasanya itu bercita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel ya, sebagai untuk mendapatkan apa yang disebut oleh Rasulullah itu sebaik-baik pasukan, sebaik-baik panglima perang. Jadi visi ini sudah ditanamkan oleh Rasulullah. Dan alhamdulillah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu memang merancang umat Islam itu memiliki negara yang kuat ya. Kalau kita lihat hampir wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negeri Islam itu ternyata wilayah-wilayah yang subur ya, wilayah-wilayah yang sekarang itu terbukti memiliki kekayaan alam yang luar biasa, wilayah-wilayah yang memiliki geopolitik yang strategis ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memang merancang kita itu untuk menjadi negara khilafah. Jadi kekuatan kaum muslimin itu ada pada Islam itu sendiri. Ya, baik, Ustaz Farid. Jadi luar biasa ya, akidah, syariah, dan visi yang kuat agar kemudian kita mampu menggapai apa yang kita cita-citakan. Ya, itu tentu menjadi catatan penting buat kita semua sobat muslim, bahwa berkaca dari apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau melakukan politik luar negeri, dan kemudian beliau mampu memperluas kekuasaan Islam dan mereka menjadi bagian dari Islam, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan khalifah-khalifah setelahnya, maka kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai 2/3 ya, 2/3 belahan bumi dikuasai oleh Islam. Luar biasa.
Baik, Ustaz Farid, mungkin untuk bincang-bincang kita tentang politik luar negeri, kita cukup dulu. Soalnya nanti akan kita sambung pada sesi berikutnya di pembahasan yang lain. Dan terima kasih atas waktunya, Ustaz Farid. Ya, sama-sama, lagi. Ustaz Abdul Somad. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.